kita. Kita bersuka cita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan Yesus bersama-sama. Buat adik-adik semua, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat luar biasa, penuh sukacita pastinya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan untuk sambut hari baru kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Senyum dan bersukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Iya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-teman ku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau nyanyi lagu KASIH. Kita nyanyi sama-sama, kita nyanyi bersukacita dan penuh senyum ya. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa bersama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik masih ingat kan bangsa Israel ada di Mesir dan diperbudak. Apa artinya diperbudak adik-adik? Mereka disuruh bekerja tapi tidak diberi upah. Mereka bekerja sangat keras dan kalau tidak mau bekerja diberi hukuman. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Musa. Minggu lalu kita ingat Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Maka Musa pun pergi menghadap Firaun di Mesir beserta kakaknya Harun. Musa berkata kepada Firaun, Tuhan bilang, biarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tetapi Firaun menjadi marah. Kalau bangsa Israel pergi, siapa nanti yang bekerja? Tidak boleh. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Maka Musa bilang, kalau kamu tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, maka Tuhan akan menghukum bangsa Mesir. Biarin saja, kata Firaun. Karena Firaun tidak mengizinkan orang Israel pergi dari Mesir, maka Tuhan menghukum bangsa Mesir supaya bangsa Mesir tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan pertama-tama mengirimkan hukuman, yaitu air sungai Nil menjadi darah. Di mana-mana air menjadi darah, bangsa Mesir tidak bisa minum. Tapi apakah Firaun kemudian melepaskan bangsa Israel? Tidak adik-adik, Firaun sangat keras hati. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan hukuman yang kedua, yaitu katak-katak.
Dari dalam sungai, dari dalam sumur keluarlah katak-katak memenuhi semua rumah bangsa Mesir. Mereka ada di tempat tidur, ada di dapur, ada di mana-mana. Sangat mengganggu dan banyak katak. Tapi Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Maka Tuhan mengirim hukuman lagi, yaitu nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk. Adik-adik, gatal kalau digigit nyamuk, lalu bentol-bentol bukan? Lalu tidak bisa tidur, tidak bisa belajar, tidak bisa makan. Bunyi nyamuk, tepuk sana, tepuk sini. Aduh, menyiksa sekali. Apakah sekarang Firaun membiarkan bangsa Israel pergi? Tetap tidak boleh. Karena itu Tuhan mengirim hukuman lagi, yaitu lalat pikat. Di mana-mana ada lalat pikat, adik-adik, hinggap di ternak, hinggap di manusia. Lalat ini juga menggigit. Aduh, sakit. Perih digigit lalat pikat. Bagaimana adik-adik tidak bisa tidur, tidak bisa belajar? Sayangnya, Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Maka Tuhan mengirimkan hukuman lagi, yaitu penyakit sampar pada ternak. Kambing, kerbau, sapi, domba, semua peliharaan bangsa Mesir mati kena penyakit. Semuanya sedih karena tidak ada susu lagi, tidak ada daging lagi, tidak ada telur. Biarpun tidak bisa makan daging dan telur, tetapi mereka masih bisa makan sayur-sayuran. Oleh karena itu, Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel pergi. Maka sekali ini Tuhan mengirimkan hukuman yang ke-6, yaitu bisul-bisul bernanah borok pada kulit orang-orang Mesir. Gatal, perih, dan mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Firaun pun yang terkena bisul-bisul tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan sekali lagi hukuman, yaitu hujan es dan api. Semua orang Mesir harus sembunyi di dalam rumah. Kalau tidak, kepalanya kena es batu besar-besar dari langit, disertai api. Kalau kena kulit terbakar. Mereka semua tidak bisa pergi keluar. Mereka harus berdiam di dalam rumah. Hujan es merusakkan tanam-tanaman dan sayur-sayuran, tetapi masih ada yang tinggal. Jadi Firaun masih tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Maka Tuhan mengirimkan sekali lagi hukuman, yaitu belalang. Bertiuplah angin timur membawa belalang. Banyak sekali belalang menutupi tanah Mesir, sehingga tanah Mesir menjadi gelap karena belalang terbang di atas langit. Belalang memakan habis tanam-tanaman dan pohon-pohonan dan buah-buahan. Kah Firaun sekali ini mengizinkan bangsa Israel pergi? Tetap tidak. Firaun sangat keras hati. Oleh karena itu Tuhan mengirimkan hukuman yang ke-9, yaitu gelap. Gelap menutupi seluruh tanah Mesir, tetapi di tempat orang-orang Israel tinggal selalu ada terang. Firaun tidak takut kepada gelap karena dia masih bisa menyalakan obor dan lilin, maka dia tetap tidak mengizinkan orang Israel pergi. Sekali ini Tuhan berkata kepada Musa, "Inilah penghukumanku yang terakhir. Setelah ini Firaun akan melepaskan bangsa Israel. Bersiap-siaplah kamu meninggalkan Mesir." Tuhan membuat semua anak sulung di Mesir, dari manusia, ternak-ternak, kambing, domba, sapi, dan semuanya dicelakakan. Oleh karena itu di seluruh tanah Mesir ada tangisan, jangan, jangan. Tetapi di tempat Israel mereka semuanya bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Mesir. Setelah itu Firaun memanggil Musa, katanya,
Pergilah kalian orang Israel, semuanya, yang tua, yang muda, bahkan bayi-bayi sekalipun, dengan semua ternak-ternak kalian, pergi dari Mesir sebelum kami semua celaka. Maka adik-adik, Tuhan menolong melepaskan bangsa Israel dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan menunjukkan kepada orang Mesir dan juga kepada bangsa Israel besar dan dahsyat Tuhan Allah kita yang melepaskan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir pergi ke tanah perjanjian dipimpin oleh Musa. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam dari Yesusku, seindah-indah langit, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik semua, sekarang kita mau nyanyi lagu Allah kita heran dan besar. Kita nyanyi sama-sama, senyum dan penuh sukacita ya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Kita nyanyi sama-sama penuh senyum dan bersukacita ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua
selesai. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya di atas. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat. Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik Batita sayang, wah kalian semua hebat. Anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan keluar rumah. Kita tetap bersukacita bersama di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.